syukurillah ala sa'iri ni'matillah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Keprinting, Bapak Mustaqim, Bapak Arifin, Bapak Sukiman, atau mungkin juga Pak Lukman, yang semuanya adalah pembimbing anak-anak kita di Mushola Al-Barokah. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para instansi pemerintahan desa di semua tingkatannya. Yang saya hormati Ibu BPD, Ibu Dimas. Yang saya hormati Ibu Dani dan semua yang terkait dalam kepengurusan acara rutinitas pengajian dan kepengurusan kepanitiaan Rojaria. Berikut yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Mushola Al-Barokah ini, juga tak lupa pada anak-anak baik dari Mushola Al-Barokah atau dari bawah, yaitu anak-anak dari Masjid Nurul Huda, yang mudah-mudahan kita doakan kesemuanya menjadi anak yang soleh wa solehah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahat, bertatap muka, bersilaturahmi, yaitu dalam rangka acara Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya saudara salam semoga dan selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan tak lupa juga pada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Kemudian di sini kami ditunjuk sebagai digadang-gadang untuk mengisi acara Isra wa Mi'raj. Namun mungkin ada banyak hal yang saya sampaikan, bahwasanya sebetulnya kalau saya bukan penceramah dan memang tidak ada bakat untuk ke arah ceramah. Sama dengan bidang-bidang lain, menurut saya ceramah itu juga bakat-bakatan. Yang nggak bakat ya tidak haru-haruan. Contohnya saya tidak punya standarisasi. Oh, koyok Ustaz Abdus Somad, kayak Zainuddin NZ, kayak Hakim atau lain sebagainya, itu tidak ada standar. Jadi saya kalau sekalipun ngisi anak-anak kadang di pondok, di musola itu ya basing lah. Tak ngomong-ngomongin, tak jeblak-jeblak gitu. Kalau orang Jawa bilangnya begitu. Jadi basing. Jadi mungkin ini pun yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Ya, karena bukan penceramah, mohon maaf bila mana banyak kelirunya, banyak salahnya, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga bukan kiai dan sebetulnya juga bukan ustaz. Kalau di Indonesia hampir semua orang yang rajin ibadah kadang-kadang dipanggil ustaz. Padahal yang namanya ustaz, istilah ustaz itu dari Iran, dari Mesir. Di Mesir ada Universitas Al-Azhar, itu kalau sudah di atas doktor S3 itu panggilannya ustaz. Jadi sebetulnya ustaz itu artinya profesor. Nah, di Indonesia ini profesor semua, Allah ustaz semua. Masya Allah berarti di Indonesia ini Pak ya. Banyak sekali. Kayak yang bukan di masjid saya kalau Pak Ustaz atau profesor berarti yang ya. Jadi dengan segala keterbatasan
kemampuan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentang masalah ilmu, saya juga bukan ahli ilmu. Ya, hanya sebisanya saja kadang-kadang saya berikan pada anak-anak, saya curahkan pada anak-anak yang saya bisa dan sebisa-bisanya, semampunya dan lain sebagainya. Karena kalau di bawah itu sebetulnya yang memandegani, yang merintis itu sebetulnya Bapak Samsul. Tadi Bapak Samsul sakit, ada rezeki atau gimana terus tidak bisa berangkat. Amin. Tadi saya ditelepon. Jadi sebetulnya beliau. Sementara saya ini hanya bantu saja. Kiranya ada hal yang kurang itu bantu ngajinya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan semua yang terkait, terutama para guru-guru ngaji yang selalu membimbing anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita, tidak bosan-bosannya ngomong tiap hari, sampai kadang-kadang juga ada emosi-emosinya dikit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesabaran dan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Di malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di setiap tahun ada acara Isra wal Mi'raj. Inti daripada Isra adalah perintah sholat. Secara bahasa Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Saro yasri sariyan itu artinya berjalan di malam hari. Jadi berjalan di tempat yang gelap, kadang-kadang ngeraba-ngeraba dan lain sebagainya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau bahasa Arab disebut saro. Masdarnya Isra, perjalanan di malam hari. Sementara Mi'raj itu artinya naik, munggah. Araja ya'ruju. Mi'raj itu isim alat, artinya alat naik, alat yang munggah. Jadi alat naik dari satu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, itu dalam bahasa Arab namanya Mi'raj. Sementara kalau untuk Nabi Muhammad, beliau ini spesial. Jadi Isra-nya itu diartikan sebagai perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj-nya dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ke Mustawa, hingga akhirnya menerima perintah sholat. Sebetulnya ada lambang simbol dari Isra wal Mi'raj yang bisa dipelajari oleh umatnya. Kalau umatnya mungkin jarang-jarang, tapi saya yakin kalau selain Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para wali, dan orang-orang yang sudah sekelas demikian, apakah mereka bisa Isra, bisa Mi'raj? Kalau saya pribadi yakin bisa. Tapi itu pun dengan pengertian yang mungkin nggak sama dengan Isra sama Mi'rajnya Nabi. Kalau Isra-nya umatnya ya mungkin bisa beranjak dari satu akhlak yang kurang baik kemudian menjadi baik, itu bisa disebut dengan Isra. Kemudian kalau sudah baik menjadi pengen lebih baik lagi, ditingkatkan baiknya, itu namanya Mi'raj. Logika dalam filosofi untuk umatnya mungkin pengertian Isra wal Mi'raj adalah demikian. Kenapa Isra wal Mi'raj harus kemudian intinya adalah sholat? Inilah Bapak Ibu, keistimewaan sholat itu di situ. Jadi kalau puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain itu cukup Kanjeng Nabi itu di rumah. Jadi Jibril itu turun, kemudian menyampaikan perintah dari Tuhan, namanya wahyu, begini-begini, kemudian disampaikan kepada umatnya lewat para sahabat pada waktu itu. Sementara kalau ibadah sholat itu langsung, jadi Gusti Kanjeng Nabi itu harus dinaikkan ke langit, kemudian di tempat tertentu yang di situ tidak bisa dijangkau satu makhluk pun di dunia selain Nabi Muhammad sendiri. Bahkan Jibril kan nggak kuat. Sampai di Mustawa
Entah itu kalau diukur pakai kilometer mungkin sudah nggak bisa lagi, karena itu saya yakin ukurannya juga bukan pakai kilometer tapi pakai ukuran cahaya. Jadi cahaya baterai laser itu kalau jedes dari sini ke Amerika nggak sampai sedetik. Sementara kalau di langit-langit yang jauh sana itu kan ada yang sampai ribuan tahun laser. Jadi di sini kita menyalakan laser atau baterai itu sampai ke tempat di sononya itu sampai ribuan tahun, itu berarti jauhnya juga nggak bisa dikira lagi. Nah, maka dari itu kemudian Tuhan memberikan keistimewaan, ada namanya kendaraan buruk, sebuah kendaraan yang memiliki percepatan di atas rata-rata cahaya sehingga tidak bisa disaingi dengan kecepatan apapun, sehingga nanti bisa naik ke langit, ke Sidratul Muntaha yang jauhnya ke karu-karuan dengan kendaraan tersebut sampai ke Mustawa. Itu yang mengantarkan malaikat Jibril juga nyerah. Masa orang tua gini, aku melangkah sebisa meneh koplong, karena ini bukan tempat saya. Walaupun saya ini malaikat, saya ahli pikir sudah ribuan tahun, saya menjelajah alam semesta ini sampai kemana-mana, tapi kalau di sini saya nyerah. Ini bukan frekuensi saya, bukan tempat saya. Jadi Kanjeng Nabi sudah 4G, malaikat itu masih 3G, jadi tidak sampai, tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sendiri Kanjeng Nabi sampai ke tempat-tempat tertentu. Itu kalau dalam kitab Mi'raj ada komplit. Masih banyak cerita Isra Mi'raj itu, kalau diceritakan sampai buku kayaknya juga enggak selesai karena runtutan ceritanya banyak. Dalam Isra Mi'raj juga inti daripada Kanjeng Nabi dinaikkan ke langit ialah linuriyahu min ayatin, untuk menunjukkan, memperlihatkan kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah. Di tempat tertentu Nabi dipertontonkan keadaan akhirat, entah semacam video, layar tancap atau apa. Loh, itu kok dikebuki, itu siapa? Itu umat kamu, umat saya yang bagaimana, yang begini dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Rasulullah menerima perintah sholat, sampai yang kita laksanakan saudara. Pertama perintah kan 50 waktu, Pak. Ketika turun dihadang oleh Nabi Musa di langit ke-6, dapat apa? Perintah apa? Sholat. Berapa kali? 50 waktu. Lah, tidak kuat. Umatmu tidak kuat, Muhammad. Dan balik lagi, mengajukan lagi proposal dan minta turunkan. Akhirnya sampai jadi 5 kali. Itulah kemurahan, kasih sayang Kanjeng Nabi kepada umatnya, yang pengennya selamat, pengennya juga berat-berat dan lain sebagainya. Cuma kan kadang-kadang yang berengkel kita, kan begitu. Maka tidak main-main sebetulnya ibadah sholat itu, tidak main-main. Saya cerita sedikit. Kalau di negara Rusia itu orang ahli sihir itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara, dibuatkan rumah, diberikan kendaraan yang mewah-mewah, ahli sihir. Dan ketika ahli sihir itu ditanya, suruh nyantet nyihir orang Islam, itu hampir enggak bisa. Alasannya apa? Karena orang Islam itu 5 kali kayak ibadah jetat-jetit gitu loh, ya sholat, maksudnya mungkin sholat. Jadi ternyata sholat itu manfaatnya juga luar biasa. Tuhan menciptakan pelindung tubuh dari hal-hal yang gaib, yang sifatnya bahaya, itu ternyata juga dari yang namanya sholat. Loh, mungkin ada sebagian teman saya pernah ditanya, loh, nyatanya itu ada orang Islam yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi disantet tembus. Saya yakin itu jin. Kan kalau santet yang bawa cinta,
Jadi enggak linggis itu jalan sendiri di pajak dua, enggak, itu ada yang disuruh, ada programnya, ada parewangannya. Dan biasanya kalau sekelas santet itu ya jinnya takut kalau sama dukunnya karena masih sakti dukunnya. Kira belum dikongkong nggak tabuki, ya tidak berani. Jadi sebetulnya terpaksa suruh masukkan linggis, masukkan apalagi beliau ke dalam perut. Itu kalau orangnya yang dituju itu orang yang taruhlah sholat 5 waktu adalah tidak usah sholat sunnah, sebetulnya tersiksa karena dia harus menerobos pelindung dari Tuhan yang diciptakan Tuhan saat dia melaksanakan sholat. Jadi biasanya nggak panjang umur jinnya dan itu terluka parah. Makanya jinnya juga kalau dukunnya mati, dukunnya belum dimanrobuka sama malaikat, itu sudah diinjak-injak duluan sama jinnya itu tadi. Balas dendam. Ini dia yang tukang ngarani nyongnya, ikat lain dia. Belum ditanya malaikat, belum urusan sama malaikat, sudah urusan sama dia duluan. Jadi sebetulnya tidak main-main urusan sholat itu. Dan pelaksanaannya pun insya Allah ringan lah. Saya sholat itu tidak sampai 5 menit Pak, dan bisa lebih cepat. Kenapa harus sholat? Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan dari kita semua. Kalau kita hitung nikmat Tuhan yang diberikan sama kita ini tidak terbatas, mulai mata, hidup. Mata saja ini kalau mata kita dicongkel kemudian dijual 5 miliar, ada yang beli, saya yakin kita juga tetap tidak mau jual. Warganya mahal sekali berarti kan. Nikmat-nikmat Tuhan itu mahal sekali. Berikatmu tak cukup itu, lalu tak jual, tak tuku 5 miliar. Saya yakin nggak yang mau. Walaupun miskin, walaupun fakir. Itu berarti nikmat dari Tuhan itu tidak terkira. Itu masih matanya saja sudah begitu. Nah, karena untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang demikian ini, belum makanannya, belum nyawanya, belum aliran darahnya dipompa jantung, yang pompa siapa? Sudah otomatis yang pompa Tuhan, yang buat Tuhan, yang pompa Tuhan. Maka sudah sepantasnya kalau kemudian Tuhan menyuruh, ya setelah kita kayak nikmat yang begitu banyak, setelah aku dibayari sholat 5 waktu aja, nggak tak pirang-pirang kalau ya, mungkin logikanya begitu. Dan itu pun saya kira ringan, walaupun 5 waktu itu. Dan itulah manfaatnya untuk kita sendiri, karena dalam sholat itu menciptakan pelindung otomatis yang diciptakan Tuhan, sehingga insya Allah dia lebih aman, insya Allah lebih lebih tentram, kadang juga tentram sampai ke hati, dan sebagainya. Aman dari segala mara bahaya dan lain sebagainya. Itu inti daripada Isra Mi'raj sudah nggak jauh-jauh lah. Lagi-lagi sholat dan sholat. Dan memang Bapak Ibu, kalau yang terbiasa sholat itu nggak sholat, wah ya gatel-gatel gimana nih. Dan itu ternyata juga sebaliknya, kalau biasa nggak sholat itu ya malesnya setengah mati. Jadi memang perlu pembiasaan, perlu kebiasaan. 5 menit, saya yakin 5 menit lah, jarang orang sholat 5 menit itu malah kelamaan. Tapi itu pun kalau nggak biasa, dan tidak dipaksa, saya pengen tahu, kalau enggak, males dan lain sebagainya. Nah kan ini acara Isra Mi'raj itu intinya bahas sholat gimana lagi. Ya kalau kesolo-solonya ya sholat ya aku, terserah aku, hak-hakku. Nah ini yang ngajak remuk-remukan. Karena kita hidup ini jamaah dan bersama. Kita hidup ini seperti dalam satu perahu. Kalau dalam perahu itu ada yang merusak, membocorkan perahu, yang tenggelam insya Allah semua.
Jadi kalau umpama dalam suatu desa ada 2.000 warga, kemudian yang sholat cuma 2, yang lain nggak sholat, kemudian Tuhan malaikat deken entah dikasih musibah apalah, pokoknya intinya musibah, itu kan yang kena semua, yang sholat juga bakal kena. Maka ya kalau aku terserah aku harus sholat aku kan pribadi masing-masing. Menurut saya teori yang demikian ya memang satu sisi benar tapi gak pas, karena kita hidup ini ya bersama. Terus yang ada sedikit ngerti-ngerti dikit ya suruh sharing kepada yang lain. Jadi mohon maaf, bukan masuk yang nyindir lah, menyakitkan hati. Tidak ada kiai ustadz sampai punya maksud untuk yang demikian, itu tidak ada. Mereka hanya ingin menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Quran, dari hadis, dari perintah-perintah Tuhan dan lain sebagainya. Sebetulnya intinya kemudian alhamdulillah kita juga anak-anak kita semua ini, kalau saya lihat baik di sini atau di bawah, selain mengaji Quran juga sudah mengaji Al-Barzanji. Al-Barzanji itu sholawat. Kalau khusus Al-Barzanji itu karangannya muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Itu murid kesayangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga termasuk Syekh Ja'far ini yang ngarang manaqib Syekh Abdul Qadir dan kitab-kitab yang lain. Jadi ya kalau Al-Barzanji itu dibaca dan itu adalah sholawat, saya kira ya insya Allah ada cahaya keberkahan untuk yang bersangkutan dan lingkungan semuanya, insya Allah. Apalagi itu murid kesayangan Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mungkin tidak didoakan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu muridnya yang melecut saja masih dibela-belain. Dan memang karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali, itu sudah enggak, dan walinya wali tingkat tinggi. Jadi bagi dia dimensi antara dunia akhirat, surga neraka itu sudah enggak ada batas. Aku tak pengen swarga, dia ke sana. Lakon bos. Lah nggak ada kuburan, ya bisa. Ya di mana sudah wali? Suatu hari ketika ya bukan murid lah, saya kira itu bukan murid, tapi kan ada jamaah yang sering itu kalau ada pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani dia datang. Oh ini pengajian Syekh Abdul Qadir ya, oh takolah ini aku arko jarang-jarang rita ibadah lah takolah lah pokoknya tekon untuk menghormati kiki wali Gusti Allah. Sering datang pengajian. Ketika meninggal dunia ya kan malaikat yang ada di kuburan rebutan juga. Setelah ditimbang ternyata banyak dosanya, masalahnya itu mau dikepuk, ditangkis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini murid saya, urusan saya sama Tuhan minggat. Jadi malaikatnya sampai lapor, naik lagi, lapor lagi. Ini harus dikepuk, ditampani Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu yang mau kalah tidak kuat. Malaikat muka nakir saja tidak mampu melawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yaitu dengan biiznillah, itu juga Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kan seperti itu kan. Jadi saya kira siapapun umat Islam, khususnya muslimin muslimat, kok senang yang namanya pengajian, senang menghadiri yang sifatnya taklim tentang ilmu atau takrif tentang mengenalkan diri pada Tuhan. Saya kira insya Allah ada barokahnya, insya Allah ada barokahnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Maka ada istilah syafaat dari Kanjeng Nabi itu kan karena Kanjeng Nabi
bela ini keluarin ini dari neraka. Malaikat jadi paksa kalau kanjeng Nabi, ini umat saya mayatnya akan masuk surga semua. Tapi masalahnya kan ada hitung-hitungannya itu yang gak betah. Dosane sepiro, amale sepiro ditimbang, akeh dosane celuk-celuk ning dhisik. Lah itu yang gak enak. Tapi kalau masalah selamatnya, insya Allah akhirnya selamat semua. Insya Allah. Selama ada iman, ada Islam, sekecil apapun di dalam hatinya, insya Allah selamat. Makanya kadang-kadang kan ada juga yang sok-sok meremehkan, jadi kiai kan bakalnya selamat kabeh, yang penting Islam, yang penting iman, apik karo tangga. Iya, tapi masalahnya kalau ditimbang, terus ada kejelekannya, ada dosanya, terus digosok, itu yang gak enak.